Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kepada Allah. Marilah kita melangitkan takbir, tasbih, tahmid dan tahlil kita hanya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Walaupun di masa-masa sulit, walaupun di masa-masa pandemi 2 tahun terakhir ini, tapi kita masih survive. Masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat merasakan manisnya, indahnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini. Di saat barangkali teman-teman kita, pengurus masjid, jamaah masjid yang telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi pandemi ini, maka kita doakan saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat yang telah gugur dalam perjuangan untuk menghadapi COVID-19 ini, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya, diterima iman Islamnya, dan mudah-mudahan dikumpulkan di padang mahsyar bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Di tengah-tengah kita bergembira, memanjatkan syukur kita kehadirat Allah, mengagungkan asma Allah, menyucikan asma Allah dengan penuh kegembiraan tanpa kurang satu apapun. Tetapi masih ada saudara-saudara kita di belahan dunia yang lainnya yang terancam kelaparan, yang terancam di tengah-tengah konflik kemanusiaan, bahkan di tengah-tengah penjajahan Israel. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin untuk saudara-saudara kita umat Islam di Palestina, di Gaza, di Yerusalem, mereka para murabitun, mereka yang senantiasa ribat menjaga Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam dan tanah suci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk melanjutkan misi dakwah para nabi dan rasul sebelumnya. Kita berterima kasih kepada kaum muslimin
dan muslimat yang ada di Baitul Maqdis, yang telah mewakili kehadiran kita, yang telah mewakili keberadaan kita untuk membela kesucian Masjidil Aqsa. Merekalah di garda terdepan untuk melindungi Masjidil Aqsa dari segala macam penodaan, dari segala macam kehinaan yang ditimpakan oleh bangsa Israel yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, masih ada semangat jihad senantiasa berkumandang, senantiasa ada di dalam diri kaum muslimin dan muslimat. Minimal kita mendoakan mereka, kita mensupport mereka, kita memberikan dukungan moral kepada kaum muslimin dan muslimat yang berjuang untuk bebas dari penindasan bangsa-bangsa penjajah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya kehidupan suatu umat risalah, umat yang memikul dakwah, senantiasa mengalami pasang surut. Banyak tantangan sekaligus peluang, yang mana Al-Quran menyebutnya dengan sunnah dipergilirkan atau al-mudawalah, sunnah mudafa'ah, kita harus saling membela, dan sunnatut taghyir, yang harus kita mulai perubahan ini untuk menuju kejayaan Islam ini dengan perubahan mental yang ada pada diri kaum muslimin. Tantangan terbesar umat kita saat ini adalah kebodohan, sekaligus pembodohan umat secara sistematik, kediktatoran politik, dan kelemahan pertahanan militer negeri-negeri muslim yang bergantung kepada negara-negara barat. Sejak 1456 tahun yang lalu, Al-Quran telah ditanzilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang turun di bulan suci Ramadan, yang kita rayakan turunnya Al-Quran itu dengan kewajiban berpuasa sebulan penuh sesuai dengan perintah Allah. Yang malam turunnya Al-Quran itu menjadi malam yang paling mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana kita memburu Lailatul Qadar. Maka cahaya petunjuk Al-Quran itu telah berhasil mengusir kegelapan alam jahiliyah, mengikis kabut kelamnya kediktatoran dan tirani, serta memperkuat benteng ketahanan dan pertahanan risalah Islam ini dari serangan musuh-musuh Allah selama berabad-abad, dan ini berlangsung lebih dari 1300 tahun. Untuk membangun kekuatan umat Islam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan panduan, telah memberikan pedoman kepada kita secara rinci dan sempurna. Maka ada 2 surat di dalam Al-Quran yang diturunkan di periode Makkiyah, yaitu surat Nun dan surah Asy-Syura, serta satu surat yang ada turun di periode Madinah, yaitu surah Al-Hadid yang artinya besi. Ini semua menyimbolkan kekuatan-kekuatan yang harus ada pada diri umat Islam dan negeri-negeri Islam di seluruh penjuru dunia. Apa 3 kekuatan itu? Yaitu yang pertama adalah kekuatan ilmu pengetahuan, yang disimbolkan dengan pena sebagaimana nama surah Al-Qalam, Nun wal qalami wama yasturun. Tanpa ilmu pengetahuan yang dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehidupan umat ini akan selalu tertinggal dan tertindas oleh musuh-musuh Islam. Yang kedua adalah kekuatan musyawarah, yang disimbolkan, yang menjadi simbol kekuatan politik umat Islam, yang senantiasa patuh kepada Allah dan Rasulnya, patuh kepada ulil amri, dan selalu menyelesaikan urusan-urusan mereka itu dengan cara bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah
kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan dan konflik di tengah-tengah umat Islam ini dengan cara damai, yaitu bermusyawarah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 38, "Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum." Mereka orang-orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa menjawab, merespon panggilan Allah dengan sebaik-baiknya. Mereka yang senantiasa menegakkan nilai-nilai salat dalam kehidupannya, dan mereka yang menyelesaikan masalah-masalah politik dengan santun, dengan beradab, dengan damai, yaitu dengan cara bermusyawarah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan besi yang menjadi simbol daripada kekuatan dan ketangguhan militer yang harus dimiliki oleh umat Islam. Untuk apa? Untuk melindungi dakwah dan risalah ini dari segala macam bentuk penindasan dan penjajahan serta teror terhadap umat Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 25, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin nas wa liya'lamallahu man yansuru rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz." Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama Al-Quran itu adalah Al-Mizan, neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi, wa anzalnal hadid, yang mana di dalamnya itu terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Said Qutb dalam tulisannya menguraikan, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat itu, yaitu kekuatan di dalam perang dan damai. Karena dengan unsur besi ini kita bisa menciptakan berbagai macam alat pertahanan, alat persenjataan untuk melindungi umat Islam yang tertindas, untuk membela bangsa dan negara di tengah-tengah umat Islam ini dari agresor dan serangan musuh-musuh yang ingin menghancurkan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah kita telah melalui dan menjalani ibadah Ramadan, ibadah yang merupakan prosesi pendidikan dan penyucian jiwa selama 1 bulan penuh. Hakikat Ramadan ini, jamaah yang dirahmati Allah, sepenuhnya adalah untuk pendidikan dan penempaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti besi yang dipanaskan, lalu kemudian ditempa, dibentuk untuk menjadi alat senjata yang paling efektif dalam menghadapi godaan-godaan iblis, dalam menghadapi rayuan-rayuan syaitan untuk menjerumuskan kita, menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Karena bulan Ramadan yang pertama adalah bulan ketaatan dan tasbih seluruh alam semesta, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra 44, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Kalau seluruh alam semesta ini, matahari, bulan, bintang, seluruh galaksi, planet-planet ini bertasbih kepada Allah, tiada hentinya siang dan malam, tidak kenal waktu, tidak kenal musim, mereka berjalan, berputar di porosnya masing-masing. Maka kita sebagai hamba Allah senantiasa harus juga bertasbih, beribadah kepada Allah, taat mengikuti perintah Allah kapanpun dan dimanapun. Dan Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa menyatukan diri kita dengan ketaatan alam semesta ini kepada Allah. Ramadan adalah bulan komitmen kita
untuk memiliki dan menjalani kehidupan yang senantiasa berlandaskan prinsip kehalalan. Halal harus menjadi lifestyle kita, bukan hanya konsumsi zat-zat yang halal, tetapi seluruh aspek kehidupan kita juga harus memenuhi prinsip kehalalan, halalan thayyiba, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Baik konsumsi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, pernikahan juga harus halal. Tidak boleh ada pernikahan kawin beda agama. Tidak boleh ada perkawinan sesama jenis di kalangan umat Islam. Tidak boleh kita tunduk didikte oleh kepentingan-kepentingan negara asing untuk kita melegalkan perkawinan dan segala macam bentuk transaksi muamalah, transaksi sosial yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan untuk kita berkomitmen kepada prinsip-prinsip pokok dan syariat Al-Quran dalam aspek akidah, ibadah dan muamalah. Sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu, jalanilah Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Demikian pula dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Kalau tujuan kita berpuasa, Allah telah menegaskan kita adalah diharapkan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka di ayat 153 surat Al-An'am ini Allah menekankan bagaimana caranya kita menegakkan ketakwaan itu, yaitu dengan mengikuti jalan Allah yang lurus, bukan mengikuti jalan-jalan iblis yang menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin dirahmati Allah. Setelah kita selesai menunaikan ibadah Ramadan dengan 3 inti hakikat di bulan Ramadan itu, seperti yang tadi kita uraikan, maka kita dituntut untuk beristiqamah di atas jalan Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang senantiasa dia berkomitmen untuk beriman dan istiqamah di atas keimanannya. Maka Allah akan membalas apa? Allah akan meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat pun turun, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat-malaikat itu turun, bukan hanya turun di malam Lailatul Qadar untuk menyapa kita, salamun hiya hatta matla'il fajr. Tapi setelah Ramadan pun, kalau kita ingin disapa, kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah yang dibawa oleh para malaikat-malaikat Allah, sama seperti malam Lailatul Qadar, maka kita harus beristiqamah setelah lewat bulan suci Ramadan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Para malaikat ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah setelah bulan Ramadan lewat. Alla takhafu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, wahai hamba-hamba Allah yang istiqamah dalam beribadah, dalam bersyariah, dalam berakhlak dan bermuamalah sesuai Islam. Alla takhafu, janganlah kalian semua takut. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Semuanya sudah dijamin oleh Allah. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan surga sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebagai perwujudan
dari keistiqomahan kita setelah menunaikan ibadah Ramadan ini, maka kita harus menjaga, kita harus merawat nilai-nilai Ramadan ini dengan memenuhi 7 karakter. 7 karakter yang harus ada pada setiap insan yang bertakwa kepada Allah. 7 karakter yang ada pada diri setiap hamba Allah yang lulus dari madrasah Ramadan ini, disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 112. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Allah menyebut karakter yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, adalah at-taibun. Kita orang-orang yang lulus dari madrasah Ramadan ini, jangan merasa diri kita sudah terbebas dari dosa. Jangan merasa puas dengan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Jangan merasa bahwa kita sudah bebas lagi untuk bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Tapi kita harus senantiasa setelah Ramadan ini lewat, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya, kita senantiasa harus memiliki sifat apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi hamba-hamba yang taibun, selalu kembali kepada Allah dengan cara meninggalkan setiap perbuatan yang akan menjauhkan diri kita dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tobat orang yang pernah menjadi kafir adalah kembali, mereka harus kembali ke jalan Allah serta melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din. Ini tobatnya orang kafir, tobatnya orang murtad. Dia kembali kepada agama Allah untuk mendirikan salat, untuk menunaikan zakat, maka mereka yang seperti ini adalah saudara-saudara kita. Taubat yang kedua adalah taubatnya orang-orang munafik. Berapa banyak di antara kita yang terhingga penyakit nifaq, berislam secara zahir, tetapi hatinya mengingkari dan memusuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang enak diambil, kalau yang tidak enak, yang tidak dia sukai, dia benci dan dia musuhi. Maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemunafikan ini dengan cara meninggalkan kemunafikan kita. Kalau ada yang fasik di antara kita yang durhaka kepada Allah, maka kita harus bertobat kepada Allah dengan cara meninggalkan kedurhakaan itu, dengan menyesali apa yang telah kita perbuat serta bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan kita di masa lalu. Taubat orang yang lalai dari petunjuk-petunjuk Allah, dari mengamalkan kebajikan, orang yang lalai saja. Kita meninggalkan misalnya sholat sunnah, itu lalai. Sehari kita tidak berzikir kepada Allah, itu lalai. Sehari kita tidak membaca Al-Quran walaupun 1-2 ayat, itu namanya lalai. Satu hari kita sengaja meremehkan panggilan azan, entar dulu sholatnya, entar aja, itu sudah kita dinamakan orang-orang yang lalai dari Allah. Maka kita juga harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kelalaian-kelalaian ini. Apalagi lalai kita dari Allah karena sibuk mengurusi dunia. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Disibukkan oleh harta, disibukkan oleh keluarga. Kita lupa bahwa pemilik rezeki kita adalah Allah, pemberi rezeki kita adalah Allah. Maka kita harus senantiasa bersyukur dan memenuhi panggilan Allah kapanpun dan dimanapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, sifat yang harus kita teladani dari orang-orang yang bertakwa adalah al-abidun. Senantiasa orang itu beribadah kepada Allah, bukan hanya ibadah mahdhah,
dengan salat, zakat, puasa yang ada tuntunannya, contohnya, prakteknya, perbuatannya dan ucapannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga menjadikan seluruh kehidupannya itu adalah ibadah kepada Allah. Kerja dia ibadah, berdiri dia ibadah, naik kendaraan dia beribadah, di pasar dia berjualan juga dia beribadah kepada Allah. Seorang ibu rumah tangga mengurusi anaknya, keluarganya, niatkan ibadah kepada Allah. Seorang pegawai negeri sipil, dia bekerja dengan baik. Seorang pejabat tidak korupsi, mengambil kebijakan yang benar, bukan kebijakan yang sesat, maka dia harus niatkan itu semua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun jabatan kita, apapun posisi kita, apapun status sosial kita, harus kita jadikan hidup kita dan mati kita ini untuk meraih ridha Allah Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ketiga, kita harus menjadi hamba-hamba al-hamidun, yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah, senantiasa memuji Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, baik dalam keadaan suka maupun berduka, dalam keadaan apapun kita harus senantiasa memanjatkan puja dan disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat kehidupan, karena kita semua ini berhutang. Hidup kita ini berhutang, rezeki kita ini berhutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang bisa membayar hutang kita kepada Allah dari kita mulai lahir sampai kita mati, kecuali dengan pengabdian dan penghambaan diri kita kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, as-saihun, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang mengembara dalam rangka mencari ridha Allah, mengembara mencari rizki, pindah pulau, pindah negara untuk mencari nafkah yang halal, mencari ilmu yang benar, mencari penghidupan yang baik. Dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimanapun bumi yang kita pijak, maka kita harus menjadi orang-orang yang baik dan menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Yang keempat, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, adalah ar-raki'un as-sajidun. Senantiasa kita menghadirkan makna ruku' dan sujud dalam kehidupan kita. Apa ruku' dan sujud? Yaitu kepasrahan total, ketundukan total, ketaatan total kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa reserve. Kita tidak mungkin rukuk dan sujud kepada atasan kita, walaupun dia memerintah kita. Kita tidak mungkin rukuk dan sujud kepada presiden, walaupun dia pemimpin negara ini. Kita tidak mungkin rukuk dan sujud kepada orang tua, walaupun orang tua itu yang melahirkan kita. Tetapi kita hanya berhak dan wajib untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kehidupan kita ini, sehingga seluruh makhluk di atas muka bumi, di seluruh alam semesta ini mendapatkan nikmat kehidupan sampai tiba ajalnya, waktunya, selesai berurusan dengan dunia, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus senantiasa mematuhi Allah, mematuhi perintah-perintah Allah, mematuhi syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, sehingga inilah yang disebut dengan orang-orang yang istiqamah, senantiasa ar-raki'un as-sajidun. Yang keenam, kita harus memiliki karakter al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Orang yang selesai menjalankan ibadah puasa berarti dia orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah dia memiliki semangat perubahan dan perbaikan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat luas. Yaitu dengan apa? Mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari perbuatan yang mungkar. Apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan dengan mengajak keluarga kita, mengajak tetangga kita, saudara dan kerabat kita untuk beribadah, untuk memakmurkan masjid, harus kita teruskan. Dan kita mencegah keluarga kita dari perbuatan yang mungkar, masyarakat kita dari perbuatan yang mungkar, juga harus kita pertahankan. Karena inilah ciri umat terbaik
yaitu umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah syarat mutlak untuk kebaikan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada penyimpangan yang dilakukan oleh anggota keluarga kita, masyarakat kita, bahkan pemimpin serta kebijakan wakil-wakil rakyat kita, kita harus senantiasa amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang terakhir, yang ketujuh adalah karakter hafizuna li hududillah, senantiasa menjaga dan memelihara syariat Allah, tidak keluar dari batasan syariat Allah. Kita harus komitmen untuk menegakkan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah ta'ala, salah satu tantangan kita dewasa ini adalah komitmen untuk menjaga syariat dan hukum-hukum Allah dari tipu daya yang namanya hak asasi manusia. Kita menjaga komitmen syariat dan hukum Allah dari apa? Dari cap intoleransi, cap anti kebinekaan, dan tidak Pancasilais yang dituduhkan oleh orang-orang sekuler, orang-orang yang ingin memisahkan agama ini dari kehidupan di negeri yang kita cintai ini. Ada sebagian umat Islam yang menipu dirinya atau tertipu dengan jargon hak asasi manusia untuk membenarkan kawin beda agama. Ada juga yang tertipu dan menipu dirinya untuk melegalkan kawin sesama jenis, bahkan melegitimasi hubungan seksual di luar pernikahan dengan meminjam teori milkul yamin yang dicetuskan oleh seorang insinyur teknik asal Syria. Insinyur bicara tafsir Quran, nggak nyambung. Itu seperti jaka sembung bawa golok. Bukan bidangnya, bukan kapasitasnya, dia mengotak-atik ayat Allah sehingga mencapai kesimpulan yang haram itu menjadi halal. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Buya Hamka pernah menulis, bagi umat Islam sendiri, kalau mereka biarkan program penghancuran Islam yang diselundupkan dalam bungkusan hak-hak asasi manusia ini lolos, maka berhentilah dia menjadi muslim dan naikkanlah bendera putih. Kalau ruh kamu telah goyah dari Islam, memang banyaklah bahan untuk menimbulkan keraguanmu tentang Islam yang tersedia dari hasil-hasil penyelidikan kaum orientalis. Dulu Profesor Muhammad Rashidi, mantan Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama, dalam artikelnya di Harian Abadi tanggal 20 Agustus tahun 1973, mungkin ada yang sudah lahir atau bahkan mungkin yang belum lahir, mengkritik keras draft rancangan undang-undang perkawinan pada saat itu yang diinisiasi oleh pemerintah Orde Baru, di mana dalam pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang bagi perkawinan. Pasal dalam RUU tersebut jelas-jelas bertentangan dan ingin mengadopsi deklarasi, bertentangan dengan syariat Islam dan ingin mengadopsi deklarasi universal hak asasi manusia PBB. Islam memang tidak membatasi perkawinan berdasarkan geografi. Islam tidak membatasi perkawinan berdasarkan etnis. Islam tidak membatasi perkawinan antar suku dan bangsa. Tapi Islam hanya mengecualikan satu. Harus ada yang dibatasi. Untuk apa? Tidak terlanggarnya aturan-aturan Allah di dalam keluarga. Supaya pendidikan tauhid senantiasa terjaga di dalam keluarga. Bagaimana kalau ada perkawinan beda agama, bisa anak-anak kita, keluarga kita bisa menjaga fitrah tauhidnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka deklarasi HAM universal PBB ini sekarang sudah menjadi kitab suci, menjadi rujukan di mana kita harus menundukkan kitab suci kita di bawah aturan-aturan hak asasi manusia sekuler yang menyatakan di pasal 16
laki-laki dan wanita yang sudah dewasa tanpa suatu pembatasan karena suku, kebangsaan dan agama. Dia punya hak untuk kawin dan membentuk satu keluarga. Mereka punya hak yang sama dengan hubungan perkawinan selama dalam perkawinan dan dalam soal perceraian. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Profesor Buya Hamka menulis kesimpulan yang sangat tajam. Oleh sebab itu, dianggap kafir, fasik dan zalim orang-orang Islam yang meninggalkan hukum syariat Islam yang jelas nyata itu lalu pindah, dia bergantung kepada hak asasi manusia yang disahkan di Muktamar San Francisco. Dia berpindah dari hukum Al-Quran, dia masuk kepada hukum buatan manusia, yaitu Deklarasi Hak Asasi Manusia yang disahkan dalam Muktamar San Francisco oleh sebagian anggota yang membuat hak asasi sendiri, karena jaminan itu tidak ada di dalam agama yang mereka peluk. Di negeri kita ini pun, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muncul golongan-golongan yang menyebut dirinya kaum modernis, kaum yang maju progresif. Mereka menyorak-nyorakkan sekularisme, kata Buya Hamka. Mereka ingin memisahkan agama dari negara yang bukan dipelajarinya dari Kristen di Eropa dan Amerika, melainkan dari kaum yang memang benci dan antipati kepada agama sejak semula. Karena itulah, masyarakat yang dirahmati Allah, mereka berusaha keras untuk melucuti nilai-nilai Islam dari Pancasila dan menjadikan Pancasila ini bebas atau netral dari nilai, dengan tujuan apa? Bisa diisi oleh kepentingan ideologi pemerintah yang berkuasa. Mereka sudah tidak punya lagi rasa malu, tidak ada segan untuk menyudutkan umat Islam dengan tuduhan anti Pancasila. Kalau ingin menjalankan Islam secara kafah di NKRI ini, pasti dituduh anti Pancasila. Terbaru ada oknum profesor menghina jilbab dan mengungkap dengan ungkapan apa? Jilbab itu penutup kepala manusia gurun. Hal ini sama saja dengan menghina syariat Islam. Postingan oknum ini bernuansa ujaran kebencian terhadap ras dan etnis tertentu, yaitu Arab, yang identik dengan gurun pasir. Sekarang ini sangat miris, demi politik kekuasaan, demi jabatan, seorang muslim rela menghina syariat agamanya sendiri, sehingga keluarlah ucapan-ucapan yang rasis, xenofobia dan islamofobia di penghujung bulan Ramadan ini. Kita doakan semoga orang tersebut segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para pengacara muslim, kami menghimbau untuk menuntut orang ini dalam perkara penistaan agama untuk mendapatkan efek yang cerah. Banyak sekali fakta di negara-negara maju sekalipun bahwa tutup kepala bagi muslimah itu tidak akan pernah menjadikan seorang muslimah itu terbelakang atau tertutup otaknya. Banyak orang-orang di barat yang berpakaian jilbab, mereka maju, mereka menjadi menteri, mereka menjadi gubernur, mereka menjadi ilmuwan, mereka adalah cendekiawan hebat, dan mereka bangga dengan hijab atau jilbabnya. Dan jilbab bukan untuk menutup dan membodohi perempuan-perempuan muslimah. Sebaliknya, jilbab itu sebagai alat dan sarana yang paling ampuh untuk melindungi kaum muslimah ini dari pelecehan seksual, dari penjajahan produk-produk kosmetika asing. Karena orang yang tidak berhijab, dia akan tergantung kepada produk-produk kosmetik yang mahal harganya. Masyarakat muslim dirahmati Allah, maka itu Buya Hamka terakhir pernah berpesan kepada kita untuk menjamin terpeliharanya Pancasila itu. Menurut keyakinan saya, tidak ada jalan lain kecuali hanya satu, yaitu saya menjadi seorang muslim yang baik, menjadi muslim yang taat kepada Allah. Saya akan berusaha hidup sebagai muslim sejati. Niscaya tidak dapat lain, saya akan menjadi Pancasilais sejati. Satu fitnah yang besar, kata Buya Hamka,
kalau ada orang yang mempertentangkan antara Islam dan Pancasila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita bermunajat kepada Allah, berdoa di hari yang fitri ini agar Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, jamaah kita, saudara kita, handai taulan kita yang telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup, kita yang masih sehat, senantiasa diberikan taufik dan hidayah dari Allah, diberikan keistiqomahan dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, dan kita mudah-mudahan di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bifadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhal al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kullu amin wa antum bi khair. Selamat merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dapat menjaga ketakwaan kita setelah bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insyaallah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya.
kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.